omongan komisioner OJK gak karu-karuan nih ya. Di saran saya stop lah pinjol ya. Kalau memang Anda butuh dana terkait dengan promodan, ajak kerjasama. Nih, ada satu yang menanyakan kemarin. Jadi ada satu artikel yang menyatakan bagaimana nasib pinjol legal di tahun 2023. Ini nyampaikan bahwa UMKM itu butuh pendanaan. Dan pinjol itu salah satunya memberikan pendanaan. Iya, memberikan dana tapi mencekek. Ini kan seperti kita bunuh tikus. Jadi UMKM itu dianggap tikus. Kenapa? Dikasih makan tapi isinya racun. Itu loh kalau UMKM itu pinjol, karena tidak akan selesai. Saya sudah berkecimpung dalam dunia utang puluhan tahun. Makanya saya bilang tidak ada bisnis yang menang lawan utang. Karena apa? Hutang itu angsurannya pasti, sementara bisnis itu belum tentu pasti. Yang pasti apa Pak? Yang pasti ngangsur. Yang pasti mencicil. Itu loh yang pasti. Tidak ada yang pasti. Makanya saya bilang apalagi dengan bunga pinjol yang sangat mencekik seperti ini, tidak ada. Oke lah, kita lihat bunga pinjol itu berapa? 5%. Bisnis apa yang bisa existing, yang ada sekarang, yang mampu menghasilkan laba bisnis? Pasti loh ya, pasti. Anggap 10% per bulan. Kenapa? Yang 5% biaya hidup kita, 5% kasih keuntungan bunga. Apa? Nggak ada. Kecuali bisnis terlarang loh ya, saya nggak tahu. Cuman kalau bisnis Anda jelas, nggak ada. Yang memberikan hasil pasti 10% per bulan. Apa pengen tahu saya? Karena dalam banyak seminar saya tantang kok. Ada siapa yang punya bisnis yang menyatakan bahwa bisa untung 10% per bulan? Kalau beberapa waktu yang lalu ada properti, sekarang properti hancur. Makanya saya bilang juga nggak pasti. Jual Pak, jual apa? Jual diri, ya nggak tahu. Itu yang jadi masalah. Jadi harapan saya, nggak ada bisnis yang menang lawan utang. Yang Direktur OJK nyampaikannya nggak karu-karuan, memperkuat pinjol legal untuk memberikan utang kepada UMKM. Nanti yang ada UMKM-nya akan remuk, UMKM-nya akan hancur semua. Karena apa? Duitnya dimakan para pengusaha pinjol. Ini yang jadi masalah. Mantan direktur, mantan komisioner OJK itu kan juga punya pinjol. Karena apa? Pinjol menguntungkan. Yang sakit siapa? Kita bicara kayak balon dulu. Dalam satu bisnis ada yang bagian kerja, ada yang bagian modali. Yang bagian modali pasti untung. Nah, yang bagian kerja remuk. Bagaimana itu ekuivalen? Sulit. Bisa tapi sulit. Ya, jadi kalau saran saya, tidak ada UMKM yang bisa hidup kalau utangnya pinjol. Yang utang KTA 1% per bulan aja, modal kerja 1% per bulan aja banyak yang remuk, apalagi yang utangnya pinjol. Ngeri. Ya, omongan komisioner OJK gak karu-karuan nih ya. Di saran saya stop lah pinjol ya. Kalau memang Anda butuh dana terkait dengan promodan, ajak kerjasama, ajak teman, ajak rekan, berbagi. Kalau memang bisnis Anda menguntungkan, ajak teman, ajak investor, ajak kerja, teman kerja untuk berbagi. Ayo, you modal apa? Saya modal duit, ini modal tenaga, ini modal apa? Nah gitu. Ajak. Saya yakin mau kok. Ya, mau, selama itu banyak pertimbangan, tapi saya yakin kalau memang itu menguntungkan pasti mau. Jangan putus asa ya, apalagi terjerat dengan masalah pinjol. Wes banyak ribuan, ratusan ribu bahkan yang hancur gara-gara pinjol. Stop. Terima kasih.